melakukan podcast tentang minat belajar. Boleh sih. Ngomong-ngomong, keadaannya sering. Alhamdulillah sehat selalu. Dikasih kesehatan. Abang udah makan belum bang? Ini, bang? Tadi sudah dari rumah tadi sebelum sih sudah makan sih. Di sini kan saya ingin melakukan podcast ini tentang minat belajar. Abang sekarang kan mahasiswa. Nah, saya ingin bertanya tentang minat belajar abang yang seperti tahun-tahun kemarin. Terus saya juga ingin bertanya bagaimana cara supaya minat belajar itu lah. Iya sih, boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, podcast minat belajar. Baiklah, Bang. Di sini saya ingin bertanya kepada Abang. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan minat belajar itu? Menurut saya nih, minat belajar itu adalah dorongan atau sesuatu yang memicu kita dalam semangat melakukan suatu hal seperti itu. Seperti kalau kita belajar itu pasti ada nih yang mendorong kita supaya kita semangat belajar atau begitu sih. Dan mengapa minat belajar itu begitu penting? Mengapa minat belajar itu begitu penting? Karena sih menurut saya minat belajar itu sangat dibutuhkan bagi untuk para mahasiswa atau siswa yang lagi menuntut ilmu terutamanya sih. Karena kalau kita nggak ada minat atau dorongan dalam melakukan belajar itu, proses belajar yang kita lakukan itu nggak maksimal nantinya. Jadi kita itu sangat membutuhkan dorongan atau minat itu agar proses belajar kita itu berjalan lancar dan menghasilkan suatu prestasi yang kita inginkan. Bagaimana seseorang dapat meningkatkan minat belajar itu? Mungkin cara meningkatkan minat belajar bisa melalui koreksi diri kita sendiri. Apa sih minat kita ini dalam belajar? Seperti misal saya minat di pelajaran olahraga kan gitu kan. Kenapa sih yang membuat saya suka olahraga ini? Mungkin karena pelajarannya banyak di lapangan kah, atau kegiatannya asik-asik kah gitu. Jadi kita punya ini dorongan, aku senang nih ikuti kegiatan olahraga karena lebih banyak di lapangan gitu. Jadi kita punya dorongan, motivasi untuk melakukan suatu hal tersebut. Itu aja sih. Minat abang dari awal apa, Bang? Minat belajar abang yang dari awal misalnya apa gitu? Oke, kalau minat belajar saya sih, kalau dari SD ya, dari SD itu belum ada sih minat belajar dari itu karena saat SD itu memang fokus masanya main gitu. Jadi nggak terlalu mikirin belajar atau apa sih gitu. Jadi saat SD itu memang banyak waktu main. Dan saat di SMP pun minat belajar itu juga kurang saya. Jadi saat SMP itu saya fokus ke apa ya? Kalau dibilang itu interaksi lah, gitu. Kamu perbanyak kemana proses itu. Jadi saya belum tahu mau kemana sih tujuan saya. Jadi SD SMP itu saya belum menemukan minat belajar saya. Nah di saat SMA itu kan saya sekolahnya mungkin lebih baik atau ke kota lah kayak gitu bisa bilang. Jadi mendapatkan guru-guru yang berkualitas dan pendidikan yang bagus. Jadi saya mulai muncul itu pola pikir apa sih belajar saya. Nah dari SMA itu saya mulai mengerti kenapa sih saya belajar, gunanya fungsinya apa gitu. Nah jadi saat SMA itu di sana saya mulai menemukan minat belajar saya. Minat belajar saya adalah memang sih ilmu itu sangat penting di kehidupan, utamanya di kehidupan kita nanti saat kita sudah tidak sekolah, sudah keluarga, itu sangat penting sih bagi saya. Oke.
dalam podcast minat belajar ini saya ingin bertanya, Bang, abang kan pastinya sering menjumpai beberapa buku gitu. Nah, buku pertama yang menjumpai terus menginspirasi abang terus belajar gitu, apa itu, Bang? Kalau untuk buku sih saya kurang suka sih kayak membaca gitu. Tapi saya mulai adalah pernah membaca buku mengenai ayam bukunya itu yang penulisnya Andrea Hirata kalau nggak salah. Nah di buku itu ceritakan bagaimana sih perjuangan seorang ayah itu kan dalam menghidupi anak, bahkan dari kisah kecilnya gimana kan. Nah dari sana saya mulai terinspirasi sih mengapa pentingnya ilmu, karena di saat kita tua nanti ilmu sangat penting. Itulah yang membantu kita di kehidupan kita. Abang lebih suka belajar sendiri, berkelompok atau gimana? Tergantung sih. Kalau sendiri saya bisa lebih fokus, tapi kalau sama-sama itu penyelesaiannya lebih cepat. Jadi mungkin kalau bisa dibilang lebih senang mana, saya lebih senang sendiri sih, karena saya bisa lebih fokus terhadap diri saya sendiri. Karena kalau kelompok itu terlalu banyak pikiran yang harus kita ambil semua, jadi susah untuk dimengerti. Abang kan sekarang kesibukannya kuliah, gitu kan. Nah, di dalam kuliah juga kan ada yang mengikuti organisasi lain, gitu kan. Nah, bagaimana cara abang itu untuk membagi waktu abang untuk belajar atau untuk rutinitas khususnya itu gimana, Bang? Mengatur waktunya itu? Mungkin untuk pembagian waktu untuk belajar satu kuliah ini menyesuaikan keadaan, karena untuk perkuliahan kan tidak setiap waktu itu kalau perkuliahan ini kapan dosennya bisa dan mau mengajar itu baru kita bisa melakukan pembelajaran kan dari kampus. Jadi kalau untuk pembagian waktu saya menyesuaikan, karena di organisasi seperti itu juga tidak bakal setiap hari juga kumpul organisasi, jadi bisa sih saya membagi. Baiklah, mungkin cukup podcast kami hari ini. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.